Yang poin pertama dari 13 poin, poin pertama apa? Memasalkan apa? Mad mutasil dan mad munfasil. Yang huruf matnya untuk waris berapa harokat? 6 harokat. Atul. Oke. Nomor poin kedua. Apa itu? Mim jamak. Terus? Mad badal. Mim jamak yang apa? Oh, mim jamak yang di mana Sudahnya berupa hamzah koto. Oke, bacaan waris? 6. Atul, 6 harokat. Pilah dulu, Neng. Oke. Oke, dah. Terus mad badal, coba. Tolong saya kasih waktu 1 menit. Mad badal, definisinya dan bacaan waris. Saya kasih waktu 1 menit. Dihafal. 1, 2, 3. Ya, oke. Apa? Mad badal jangan sampai tidak tahu. Nanti waktu ujian Anda mad badal nggak bisa jawab, nggak saya luluskan. Ya. Bacaan 57 pada mad badal, definisinya dulu. Mad badal ialah apabila ada huruf mad sebelumnya berupa hamzah baik yang sabit maupun mugoyar. Bacaan 57, bacaan waris adalah dengan salah satu badal. Oke, dah. Sering saya katakan. Mad badal ini sangat penting untuk bacaan waris. Kalau Anda nggak tahu definisi mad badal atau di situ ada hukum mad badal, nanti hubungannya di poin 9 coba dilihat. Apa itu sana? Halo? Apa? Judulnya apa? Kalau poin ke-9, mad badal dengan tuh. Jadi kalau mad badal nggak paham nanti ya. Terus poin ke-10 apa itu? Mad badal dengan Zawatulia. Zawatulia. Oh, ke-11 apa itu?
Al-Imalah dan Al-Imalah dan At-Tahlil. Apa? Mad badal dengan apa? Lafaz syai'. Lafal Lil. syai. Baik. Oke. Ke-12. Mad badal dengan Kuliah dawat dengan kuliah lafal dan syai'. lafaz syai'. Maka itu harus tahu betul mad badal. Nah, nanti ya, dan sampai cara-cara membacanya, ya, aturan membacanya untuk waras kita harus tahu. Oke. Tadi poin ketiga ya. Poin keempat apa? Tashil. Tashil hamzah baina. Baca, saya kasih waktu 1 menit. Cepat. Nah, oke. Ingat-ingat, bacaan tasdil itu yang punya hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah tidak ada. Ingat-ingat. Jadi kalau ditanya alumni iki, ditanya tasdil itu apa? Ustazah, waduh, apa ya tasdil itu? Tanya ganti nanya. Pantes, ya. Jadi tasdil itu ciri khusus bacaan huruf hamzah. Selain huruf hamzah nggak ada bacaan tasdil. Yang punya nggak punya, nggak ada yang punya. Oke? Jadi kalau hamzah berharokat fathah bunyinya campuran antara hamzah berharokat fathah dengan alif. A dicampur alif berarti A. Makanya di situ saya tulis dalam kurung H samar. Oke, kalau hamzah kasroh I dicampur ya. Ya berarti di samar. Kalau doma U dicampur wawu berarti U samar. Berarti A I U. Ada, oke. Ini tadi poin keempat. Poin kelima apa itu? Sakin mafsul, Bapak. Baca asakinun 5 dibaca dengan yang ketujuh. Ya, kelima dan ketujuh. Ketujuh apa? Anak. 2 poin itu tolong saya kasih waktu 2 menit. Pahami, jangan sampai asakin mafsul nggak tahu, anakal nggak tahu. Dalam, ayo dihafal. Cepat dipahami terus dihafal.
Ya, oke, ya. As-sakinul mafsul. Ya, jangan sampai tidak paham. As-sakin itu artinya huruf mati atau huruf sukun, ya. Al-mafsul terpisah. Artinya terpisah dengan apa? Kalau ada huruf sokheh mati di akhir kata, dia bukan huruf mat, ya. Dan sudahnya berupa hamzah, kotok yang menjadi awal kata berikutnya. Itu namanya, hukum bacaannya disebut as-sakinul mafsul. Jadi contoh, qad aflaha. Dalnya huruf mati kan, aflaha huruf hamzah tapi di lain kata. Itu namanya as-sakinul mafsul. Walaupun bukan huruf sokheh, nah huruf ilat sekarang. Ibnai Adama itu masih juga disebut as-sakinul mafsul karena walaupun ya matinya, ya sukunnya bukan huruf sokheh, tapi dia bukan huruf mat. Ingat-ingat, tapi huruf len. Maka qad ibnai Adama masih disebut hukumnya sebagai as-sakinul mafsul. Ya. Maka ini semuanya ya dibaca dengan an-naql. An-naql apa itu? Memindahkan harokatnya hamzah ke huruf mati sebelumnya. Setelah dipindah, hamzahnya dibuang, tapi dalam bacaan. Jadi kalau tulisannya masih ada hamzahnya. Ya. Kul utia, berarti kulu utia. Nah, kul utia berarti utia itu kan mad badal. Berarti di situ ada hukum di samping as-sakinul mafsul juga mad badal tetap. Ya, kalau mad badal dibaca salah satu badal. Nah, ini dibacaan nakal berarti kulu tia 2 harokat boleh, kulu tia 4 harokat boleh, kulu tia 6 harokat boleh. Oke. Ibnai Adama. Oh, huruf matinya berupaya tapi tidak menjadi huruf mati tapi menjadi huruf len. Masih as-sakinul mafsul yang berarti dibaca an-nakal. Ibnaya Adam pindah ya. Tapi ini kan mad badal kan. Adam kan asalnya. Oh iya, berarti tetap berlaku. Ibnaya Adam boleh, Ibnaya Adam 4 harokat boleh, Ibnaya Adama 6 harokat boleh. Oke. Ta'alau atlu. Ta'alau atlu. Ya. Qolat ulahum, qolatulahum. Ya. Ada bun alim, ada bun alim. Jangan ada bun alim, enggak. Ada buna, ya. Bukan bun alim, bukan. Ada bun alim. Dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ya poin ke-6. Tolong dibaca. Apa itu? Al-ta'rif. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Cepat. Nah, oke. Dihukumi al-ta'rif, yaitu sudah menjadi apa? Sebuah hukum bacaan namanya al-ta'rif. Yaitu kapan? Ketika ada al, ya, dia dimasukin oleh lafaz yang awalnya hamzah kotok. Al-insan, al-andu, al-ula dan lain sebagainya, al-unsa ya dan lain sebagainya. Maka ini disebut al-ta'rif. Berarti kalau bukan hamzah kotok, ya
Al-ismu, nah itu tidak. Karena ismun hamzahnya hamzah wasol. Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak. Ad-Dolin, As-Sirat tidak. Karena awalnya ya tidak, awal lafadznya yang masuk di situ tidak berupa hamzah kotor. Oke. Dan ini ya hukum al-ta'rif ini dibaca an-naql oleh waris. Itu mindahkan hartanya. Al-ula, alula, al-unsa, alunsa, al-ardu, al-ard. Ya, al-insan, innal insana, innal insana, dan lain sebagainya. Manapun berada dalam Al-Quran. Al-ismu, tidak, itu bi'salismul fusuku ba'dal iman, walaupun itu bacanya lismu itu bukan karena an-naql, tapi dibaca apa kemarin? Bacaan Hafiz baca bi'salismu. Itu waris juga bi'salismu, karena itu seluruh imam qiraat. Kenapa dibaca bi'salismu? Ayo. Karena ada peristiwa bertemunya dua huruf. Apa? Istiwa iltiko istimewa. Di mana itu tahunnya? Di Maisro halaman berapa? 279 sampai 285. Ya, di Muskiratul Kalimatnya halaman berapa? Muskiratul Kalimat ada di halaman tunggu Bapak. Halaman 164 itu dilihat. Oke, Ya. nomor 169. Oke. Halaman berapa? 164. Ya, oke. Baca nggak itu? Sarjana Al-Quran ditanya bisalismu nggak nyambung. Memalukan. Oke, dah. Berarti al-ta'rif. Oke. Sekarang tolong yang ke-8. Poin ke-8 apa itu? Bacaan ro. Oke. Saya kasih waktu 3 menit. Cepat. Harus paham itu. Nah, oke. Ingat-ingat. Ro, ya, yang berharokat fathah atau doma, sebelumnya berupa huruf berharokat kasroh atau ya mati, tapi dalam satu kata, harus dalam satu kata. Di lain kata tidak dibaca tarkik ro.
Kalau dalam satu kata oleh waris baca tarkik ro. Akhiroh, akhiratu. Al-akhirah. Kafiro, katira. Kabiro, kabira. Oke. Tapi kalau di lain kata tidak firoibin. Nah, sebelum ro, fatkah, sebelumnya ya mati. Tapi di lain kata tidak dibaca tarkik ro oleh waris. Atau li rasulihi, bi rasulihi, tidak. Walaupun sebelumnya kasroh, walaupun tulisannya nyambung, tapi itu hakikatnya bisa. Karena bi rasuli, bi bisa dipindah ke biqaulihi, biqaumin. Bi rasulihi, lamnya li bisa di liqaumihi, bi robbi bisa dipindah-pindah. Berarti titik di lain kata itu. Kalau dalam satu kata nggak bisa dipisah. Oke. Nah, itu semua dirosuli berarti untuk waris tidak boleh dibaca tarkim. Tapi tetap baca tafhim seperti imam-imam yang lain, misalnya Apes dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini tadi kalau roknya berharokat fathah, sebelumnya kasroh dipisah. Nah, dipisah oleh huruf sokai mati. Selain huruf istilah. Ya. Itu tetap bisa dibaca tarkik. Laka wizrok. Laka zikrok dibaca tarkik. Laka wizrak. Laka zikrok. Laka zikrak. Oke, dah. Kecuali yang memisah adalah huruf istilah. Kalau huruf istilah nggak boleh. Misro, terus misra. Kitro, kitra, nggak boleh. Ya, itu tetap baca tafhim, nggak boleh baca tarkik oleh waris. Tapi kalau huruf istilahnya kho, kalau huruf istilah ada 7 kan ya. Kalau kho boleh, tetap boleh dibaca tarkik. Ikhrojuhum, ikhrajum, ikhroja, ikhraja, tetap boleh. Jadi kecuali huruf istilah yang selain kho. Dah. Ini kalau aku pengen itu di halaman berapa untuk memantapkan babnya bab ro, bisa dibaca di halaman berapa? Kalau buku yang lama halaman 69, Bapak. Ya sudah, yang penting tahu ya. Nah, dah cukup ya. Apa ini sekarang yang ke 9? 9. Ayo dibaca. Ayo. 1 menit cepat dihafal. Nah, kalau ada mad batal dengan mad disukun, cara membacanya untuk waris ya. Kalau hitungan lahiriah itu 9 wajah bacaan, tapi di sini hanya 6 wajah bacaan yang diperbolehkan. Boleh milih salah satu ya. Dan biasanya di dalam musabaqah itu dipilih salah satu. Yaitu apa? Ketika mad batal itu dibaca qasar, mad disukun boleh qasar tawasud tul. Kalau tawasud mad batal, mad disukun hanya boleh tawasud dan tul, nggak boleh qasar. Kalau tul mad batal, harus tul mad disukun, tawasud dan qasarnya mad disukun nggak boleh. Oke. Sekarang tolong ya poin ke 10. Kasih waktu 1 menit, cepat dihafal.
Nah, oke. Mad badal lagi. Maka kalau ada mad badal harus kita curigai ya. Lihat, harus teliti, kita harus cermat. Ada mad badal enggak? Oke. Nah, di sini kalau di dalam majelis tersebut, pokoknya majelis musabakoh. Jadi walaupun tidak dalam satu ayat, tapi dalam majelis tersebut itu kita mendapatkan mad badal dengan dawatul ya. Apa itu dawatul ya? Nah, itu. Ya, dawatul ya ingat-ingat. Itu dibaca di situ. Nanti untuk warid itu namanya dawatul ya itu mesti mempunyai dua wajah. Al-Fatih dengan At-Taklil. Ya. Itu dua wajah yang lahiriah hitungan di atas meja. Kalau mad badal tiga wajah, salah satu badal. Mad dawatul ya dua, seharusnya kan 6. Tapi tidak. Di sini hanya boleh berapa? 4 wajah bacaan. 5 Pak. Ada berapa? 4 ya. 4 Kalau Bapak. enggak, kalau kosor, dawatul ya hanya al-fatih. Kalau tawasul badal hanya taklil. Itu man badal boleh al-fatih, boleh taklil. 4 wajah bacaan. Itu harus hafal. Boleh memilih salah satu wajah bacaan. Oke. Nah, nah, kalau milih salah satu wajah bacaan namanya kita membaca dengan bil khilafil jaizi, jaiz. Kalau kita seluruh wajah bacaannya kita membaca bil khilafil wajibi. Oke? Nah, sekarang mad badal. Terus kita curigai lagi. Apalagi ini yang ke-10 11. Apa itu? Mad badal dengan Yang ke-10 syai. baik. 1 menit cepat dihafal. Nah, oke. Syai, lafaz syai, entah syai'an, entah syai'in, entah syai'un, itu sudah menjadi nama sebuah hukum bacaan. Jadi kalau tanya, hukum bacaan apa ini? Syai'. Nah, gitu ya. Kita harus sudah maklum. Jadi khusus huruf len, ya, huruf len, ya, yang terdapat pada syai'. Ya. Syai'an, syai'in, syai'un itu untuk waras membaca dengan dua wajah bacaan, yaitu tawasutulin dan tululin. Syai'an nukro, syai'an nukro. Inna Allah ala kulli syai'. Ya. Nah, wasolnya juga ya Bu, sama. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, tuh. Boleh tawasul, boleh itu. Nah, kalau ketemu mad badal, nah itu lagi. Secara lahiriah 6 wajah bacaan. Iya kan? Mad badalnya salah satu badal, baiknya 2 wajah, jadi 6. Tapi enggak begitu. Ini hanya 4 wajah bacaan yang boleh kita membaca untuk waris. Itu kosor mad badal hanya tawasud din, dicair.
Tawasud mad badal hanya tawasud juga, nggak boleh. Betulnya. Ketika tul mad badal, baiknya boleh tawasud tulin tululen. Boleh milih salah satu. Oke? Nah, sekarang kaidah atau poin ke-12. Nah, waktu 1 menit, cepat baca. Ya, oke. Sebetulnya ya, poin ke-12 ini asal ya, sudah paham dan hafal poin ke-9, 10 dan 11 itu tinggal milih aja. Nah, kalau kosor, wah dasainya apa? Wah, tinggal itu. Oh, kalau ini dawatunya apa? Kalau kosor, oh kalau mataharinya apa? Tinggal gabungkan aja. Oke. Nah, ke-13 sekarang. Halo, tolong Al-Fatih At-Taklid Malah. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Ya, oke. Harus tahu Al-Fatih At-Taklid Malah itu bacaan huruf alif. Ngerti? Alif itu tidak bisa menerima harokat. Yang bisa menerima harokat adalah hanya hamzah. Alif al-alifu layak balu harokat. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Kalau kita selama ini saya sering mengatakan alif fathah a, alif kasroh yang itu sebetulnya salah kaprah. Halo. Ya, yang ada fathah a, i, u itu hanya hamzah. Alif aslinya ya, kalau mau bacaan alif itu al-fatih, at-taklil, al-malah, arkik, dan tafkhim. Kalau mau ada 5 bacaan. Oke. Nah, yang
ini Al-Fatihah buka mulut ketika mengucapkan alif. Musa, dunya, adraka, itu semuanya Al-Fatihah. Alifnya. Nah, imalah kubro sekarang, imalah kubro dulu. Karena dialek imalah kubro itu di Indonesia ada itu vokal ya, sate, kemana, kemane, ya, itu semuanya adalah imalah kubro, ya. Nah, kita selama ini untuk hafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu yang dibaca imalah bukan roknya, tapi alif setelah rok. Jadi yang punya hajat, yang punya bacaan imalah adalah alif setelah rok. Ya, jangan roknya, roknya dibaca imalah ya, nggak bener itu. Yang benar alif setelah rok. Oleh karena yang baca imalah adalah alif setelah rok, maka roknya ngikut. Jangan roknya dibaca imalah baru alifnya ikut. Enggak, balik itu. Nah, jadi bunyi apa itu imalah? Kalau al-fatihah itu buka mulut. Buka mulutnya ketika kita umpamakan 100 derajat. Oma ada roka, Musa, dunya, itu kita umpamakan buka mulutnya 100 derajat. Kalau imalah kubro itu bunyi antara fathah dan kasroh dan alif dan ya, berarti karena orang Arab itu nggak punya vokal Kalau kita kan punya a, i, u, e, o, babi, bu, bebo. Arab kan hanya fathah, kasroh, dhamma, terus sukun. Nah, sehingga imalah itu didefinisikan. Wah, pakai bunyi imalah, yaitu bunyi antara fathah dan kasroh dan antara alif dan ya. Kita orang Indonesia mah vokal udah gitu aja. Oke. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa ya buka mulutnya berarti kalau kita pakai derajat sekitar ya kisarannya, kalau al-fatihah membuka mulutnya 100 derajat, berarti imalah kubro itu buka mulutnya ya sekitar 50 derajat. Nah, sudah ya. Jadi bukanya nggak se buka seperti al-fatihah. Ya, jadi dunya, buka ada roka. Kali imalah kubro kan mama adereka kan nggak boleh seperti buka mulut al-fatihah tadi. Dunye ya buka mulutnya sekitar 50. Jadi separuhnya ketika kita buka mulut ketika al-fatihah. Nah, imalah sugro atau at-taklil atau baina-baina buka mulutnya antara 100 derajat dengan 50 berarti berapa? 75 derajat. Jadi agak buka dikit kalau dibandingkan dengan imalah kubro atau lebih disempitkan dikit daripada al-fatihah. Dan unsur e-nya harus ada ya. Wama adraka al-fatihah. Wama adrika al-imalah al-kubro. Wama adraka buka mulutnya agak dikit kita ya, dibandingkan dengan imalah kubro tadi, tapi apa ada unsur e-nya. Oke? Nah, kalau kau pengen tahu nanti di sana. Jadi di sini sekali lagi waktu ya tadi baca al-fatihah dimanapun berada. Nah, ini semua namanya ya kita harus kita kuasai ini. Ketika kita dapat buah ayat, nah ini ya 13 poin ini akan dijelaskan setiap awal surat yang suratnya panjang. Nah, ulangi lagi. Surat panjang itu Pak. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Al-Fatihah kan pendek, makanya Al-Fatihah enggak udah ngikut sini. Padahal sebelumnya itu kan 108 itu kan Al-Fatihah. Enggak dijelaskan, udah ngikut yang apa? Yang ini. Nah, dari itu ini harus paham betul. Jadi kalau ada suatu ayat nanti di kalimat Al-Fatihah di dalam tabel itu dia berbahasa Arab ya, di dalam tabel penjelasannya bahasa Arab yang simple, ya mudah. Ya, di sana itu menjelaskan farsul kurus semuanya setiap surat dari awal
surat awal Quran berarti Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya yang berhubungan dengan farsul huruf ada. Tapi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum itu sebagian besar. Ada yang maklum-maklum. Maka yang maklum-maklum itu kita harus mengetahui di 13 poin catatan kaki atau footnote ini. Hanya harus hafal, ya. Oke. Nah, selain yang dua ini berarti nanti suatu ayat akan sama dengan bacaan hafaz. Oke. Dan bulan-bulannya sudah kita praktekkan cara mempraktekannya. Oke. Sekarang buka yang buku Abu Amr. Ayo, diambil. Udah ketemu? Udah dibuka? Ya, jilid 1, tolong dibuka. Ya, Bapak. Ini buku Abu Amr ini, ya. Berarti kalau Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi. Cuma di sini terdiri untuk 101 makro. Saya ulangi lagi, 101 makro itu untuk makro mustabakoh kiroat sam'ah yang mujawad, yang dengan lagu. Oke. Nah, jadi ngambilnya di sini, baik di nasional maupun tingkat DKI, kemarin tingkat provinsi, seluruh provinsi di Indonesia, pakainya ini, Neng. Oke, jadi jangan pula kalian ditanya, Abu Amr itu ada enggak yang 101 makro? Anda terus ganti tanya, ganti nanya. Orang lain aja tahu ini alumni IKI yang nulis orang IKI, malah ganti nanya, nggak pantas. Oke, apalagi tanya ini bacaannya gimana? Iya, ya nggak tahu ya, apa ya ini? Nggak pernah diajarkan. Nah, oke. Nah, sudah saya kasih penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, kita sekarang ya kita lihat lagi. Di sini ada 101 makro. Oke, coba dilihat di daftar isi, Neng. Ya, Bapak, udah. Nah, jilid 1 itu terdiri berapa makro? Jilid 1 dari 61. 61. Nah, kalimat farsiahnya surat apa sampai surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah Sampai sampai surat An-Nahl. An-Nahl. Oke, dah. Di 2 berarti nanti makronya 62 sampai 101. Nah, al-kalimat farsiahnya berarti surat apa? An-Nahl apa? Al-Kahfi apa? Al-Isra. Al-Isra sampai akhir. Nah, ini sama dengan pola penulisannya, sama dengan yang waris tadi, ya. Kalau di dalam ini yang mujawad, yang untuk mujawad makro 1, makro 2, makro 3 di dalam kolom-kolom Anda insya Allah nggak ada masalah, karena semua ya semua hukum-hukum bacaan yang tidak sama dengan hafaz saya tulis semua. Jadi tinggal nyaplok aja, tinggal makan, Neng. Ya. Kalau nggak paham ya. Nah, yang penting ini adalah yang mulai halaman berapa? Kalimat farsiah itu 400 berapa itu? 500. Halaman 101. Berapa? 501. 501. Ingat-ingat, di situ sama dengan tadi. Ada di poin catatan kaki. Ada berapa itu? Ada berapa poin, Neng? 5, Pak. 5. Ingat-ingat itu. Nomor 1 apa itu? Idgham Kabir. Kabir. Dibaca saya kasih waktu 2 menit, Neng. Harus paham betul itu. Ayo.
Ya, poin 1, ayo dibaca terus dihafal itu. 2 menit, 1, 2, 3, ayo. Nah, oke ya, idgham kabir. Yang punya hukum idgham kabir hanya Astuti. Ingat-ingat ya. Huruf idgham kabir itu huruf pertama dan kedua yang diidghamkan itu sama-sama huruf hidup. Tapi cara mengidghamkannya huruf pertamanya disukun dulu. Maka ketika sebelum huruf pertama itu berupa huruf mad atau huruf len, contoh Ar-Rahim Maliki Huda. Nah, itu ya. Itu terjadi hukum mat arid disukun. Karena mat disukun, kenapa? Karena setelah huruf mat berupa huruf mati tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena ada peristiwa idgham kabir. Berarti asalnya hidup dimatikan karena ada peristiwa idgham kabir. Maka menjadi mat disukun. Kalau gitu, kalau sebelum huruf pertama berupa huruf mat atau huruf len, ya fi huda boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Fi huda, kaifala, kaifala. Oke. Wasta'ala ra'su saibah. Wasta'ala ras saibah. Wasta'ala ras saibah. Wasta'ala ras saibah. Oke. Dah. Itu harus paham betul itu ya. Boleh milih salah satu. Ya, 3 wajah tersebut. Tuh, nomor 2 apa? Poin kedua. Munfasil. Apa? Manfasil. Tolong dibaca setengah menit, cepat. Setengah menit. Nah, oke. Apa ini? Ingat-ingat ya. Ad-durinya perawi ad-duri. Kalau ada mat muasil dimanapun berada dalam Al-Quran 2 wajah. Boleh qasar, boleh ta'atsur. Boleh milih salah satu. Yang penting tahu kita. Kalau asusinya hanya al-qasar. Nah, ini biasanya ha antum. Ha antum itu mat mutasil, mat munfasil. Halo, ha antum. Ya, Pak. Mat mutasil, mat munfasil, ha antum. Mat munfasil. Ha antum. Ya, mat mutasil itu. Karena hanya nggak bisa dipisah, Neng. Kalau haulai baru mat munfasil. Oh. Nah, Oh gitu, Pak. Oh, nggak bisa dipisah. Dilihat di Maisuro itu. Halaman Maisuro. Dilihat halaman Maisuro. Di halaman mungkin 66 ya. 66 mungkin. Coba dilihat, Neng. Halaman. Iya Pak, 66.
60. Coba contohnya mat mutasil, mat wajib mutasil. Kan ada antum juga. Oh iya. Ada nggak antumnya? Kalau mat wajib mutasil ha umu Bapak. Oh, hak umum. Tadi saya bilang apa? Ha antum. Baru kan. Kalau hak antum mat munfasil, mat wajib munfasil, hak umum itu baru mat wajib mutasil. Itu supaya tahu kalian. Oke, dah. Jadi kalau haum itu sama dengan kafes bacaan di Abu Ammar berarti aduri asusi. Tapi kalau ha antum baru untuk adurinya dua wajah al-qasr tawassul, terus asusnya al-qasr. Nomor berapa sekarang? Poin ke? 3. Ketiga apa itu? Tasdil. Tasdil sama dengan tadi. Waras yang punya baca tasdil hanya huruf hamzah, ya. Berarti a, hi, hu. Oke, yang keempat apa itu? Idkhol. Saya kasih waktu setengah menit, cepat. Baca. Nah, oke. Al-idkhol adalah memasukkan atau memisahkan, memasukkan alif di antara dua hamzah. Ingat, a menjadi ai menjadi a, i, au menjadi au. Begitu loh. Alif, makanya alif sama hamzah itu beda. Kalau alif nggak berharokat, kalau hamzah bisa berharokat. Jadi, nah ini kalau untuk bacaan Abu Amr, nanti a, ai, au itu hamzah keduanya dibaca tasdil. Contoh aan dar tahum hamzah keduanya dibaca tasdil tapi dibaca idkhol juga. Ain lakum, aunabiukum, nah begitu ya, itu baca. Nah, berarti nanti di samping baca tasdil hamzah kedua juga diidkholkan, dimasuki alif di antara dua ham. Oke, poin berapa itu? 5. 5 apa itu? Al-Fatih at-Taklid. Sama dengan tadi. Oke. Nah, maka dari itu sekarang saya kasih ya, itu cara mengerjakan ya ayat untuk bacaan Abu Amr ya, dilihat di sini di apa tabelnya di Al-Kalimat Al-Farsiyah di atasnya itu ya. Maka caranya apa? Karena di dalam tabel itu berbahasa Arab yang simpel seperti yang waras tadi, ya. Maka juga harus dikuasai yang ini tadi, apa 5 poin ini supaya mudah. Kalau sudah selesai semua berarti yang lainnya sama dengan H. Untuk itu sekarang saya kasih tugas untuk UAS. Nah, oke. Tolong, ini berapa kelas sih? 2 Bapak. 2. Apa dengan apa? KPI sama IATP. 7D. Oke, KPI. Ya, tolong ya. KPI ada berapa? 35. 35. Yang D? Ada 28. 28. Oke, sekarang yang KPI dulu ya. Oke. Itu sesuai dengan ya. Tolong kosmanya siapa? KPI. Ya Pak, dikoor sama Jazil Bapak. Apa? Dikoorin sama Jazil. Mana sekarang orangnya, Neng? Ini Bapak. Hadir Bapak. Ya, tolong dicatat di sini ya, yang membagi Anda nanti. Setiap tugas ini dikerjakan 2 orang, 2 mahasiswi.
Ya. Caranya begini. Nomor absen 1 dan 2 itu ngerjain satu soal ini. Nah, oke. Anda boleh musyawarah nanti. Tugasnya, nah ini. Tugasnya ini apa? KPI itu juz 10. Nah, Juz 10. Nah, mulai dari halaman pertama. jadi Pak Lamu. Yang tar dulu didengerin. Halaman pertama separuhnya saja. Separuh yang awal, yang atas. Ya, itu dikerjakan untuk Wares dan Abu Amr. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham. Oke. Dicari bacaannya setengah halaman yang atas, yang halaman pertama ini tadi, untuk bacaan Wares dan Abu Amr. Oke? Terus yang makroknya, yang 101 makroknya, mulai makrok ke 65. Halo? 65. Tahu? Dijilid 2 berarti, ya toh? Ya Pak. Ya, dah. Silakan dikerjakan. Yang nomor urut absen 3 dan 4. Tadi 1 dan 2 kan. 3 dan 4 ya juz 10, tapi halaman pertama yang separuh bagian bawah. Paham? Paham. Oke, cari bacaan Wares dan Abu Amr. Halo. Ye. Nah, terus yang makroknya tadi 6 berapa tadi? 65. Sekarang 66. Nah, gitu. Oke. Oke, Bapak. 3, 4, 5, 6 baliknya, tapi yang atas terus dan seterusnya. Ya. Paham ya? Ada yang nggak paham? Nah, silakan dimusyawarahkan, ditulis silakan. Ya. Nanti kita waktu ujian pertanyaannya dari yang tugas ini dengan lisan. Nah, oke, mungkin tidak mungkin saya tanyakan semuanya, enggak, ya paling ayat yang mungkin yang mana yang penting apa yang Waris, apa untuk Abu Amr, apa untuk Ad-Duri, untuk As-Susi, Anda harus tahu. Ya, makroknya kan banyak ayat itu, mungkin aja ayat sekian. Yang penting saya tanyakan untuk Ad-Duri dan As-Susi Anda paham dan benar. Oke? Ada yang ganjil enggak ini jumlah mahasiswinya? Ada Pak. Apa yang KPI. KPI? 35. 35. Yang terakhir 3 mahasiswi. Dulu. Yang terakhir 3 mahasiswi. Nah, cukup ya. Sekarang yang IAD D ya. 7D ya. Oke. Ya. 7D itu kebagian juz. Aduh, enaknya juz berapa ya? Juz 18. Oh, enggak. Juz ini tadi apa? 18. Juz 17, Neng. Juz 17. Nah, jadi ya yang nomor absen 1 dan 2 ya halaman pertama juz 17 yang bagian atas, paruh atas. Untuk Abu Amr dan Waris dan Abu Amr. Oke. Terus yang absen, nomor absen 3 dan 4, ya kayak tadi yang bawah. Siapa? Kosmanya siapa ini? Kosmanya Kasara. Pak. Ya, tolong ya diatur ya. Diatur. Iya, terus Pak. yang makroknya tadi apa? Makrok berapa tadi? 65 ya? 65 ya. Tadi 65. Nah, sekarang ini ada berapa sih?
Ada 28. 29, Pak. 28 berarti 28 itu 14. Mulai 29, Pak. makrok ke 80, Neng. Mulai makrok ke 80. Kan masing-masing 2 kan berarti hanya 14 makrok kan? Ada 29 orang, Pak. 29. Ya, berarti 29 itu separuhnya berapa? Oh, yang terakhir 3 orang ya. Berarti 14. Masih cukup. Ya, mulai makrok ke 80. Halo. Baik, Pak. Kalau itu juz 17 ya berarti gimana ya, Pak? Itu yang Apanya? halaman terakhirnya itu satu halaman dibagi 3 jadi ya, Pak? Apa? Yang orang terakhir. Oh, terlalu banyak. Kan ganjil, Pak. Yang di juz 17 tuh yang halaman untuk yang orang terakhir tuh. Itu dia dapat bagian yang satu halaman itu bertiga atau nambah satu halaman lagi, Pak? Enggak. Setengahnya. Iya, satu halaman aja itu. Yang terakhir 3 orang. Yang lainnya kan setengah halaman aja. Halo? Iya, Pak. Udah paham? Iya. Cukup? Ada yang tanya? Nah, waktu UASnya nanti menyusul. Ya, harinya hari apa? Ya, nanti kita kompromikan. Soalnya saya kan ada S2, S3, segala kan kita ngatur. Yang penting siap aja dikerjain. Dimusyawarahkan sama temen. Sama temen nggak ketemu, silahkan tanya sama temen yang lain yang lebih paham. Nggak ada masalah. Ya, yang penting Anda paham, bisa memahami buku ini. Ya, Anda itu ingat-ingat sarjana, calon sarjana Al-Quran. Jangan sampai ditanya ganti nanya. Cukup? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.